Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Sore. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka diskusi kelompok. Berubah lagi di kelompok tiga. Iya. Oh iya, oke. Ya, kelompok tiga. Ya, oke. Di mana pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan ya hasil dari format template fasilitas rencana fasilitasi pelatihan. Ya, jadi siapa yang akan memulai Silakan langsung. mempresentasikan Silakan. hasilnya? Ya, disilakan kepada Bapak Muhammad Rusdi Amir. Mungkin bisa yang pertama mempresentasikan agar teman-teman bisa melihatnya. Baik Bu, saya ucapkan dulu selamat dalam jumpa kembali dalam forum diskusi kita ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan diskusi kita ini bisa berkolaborasi di antara kita dan merupakan bagaimana meningkatkan potensi kita nanti sebagai guru penggerak di depannya. Baik Bu, saya membuka dulu presentasi saya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Halo, Ibu, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran. Sudah kelihatan sudah loading ini? Ya. Baik Bu, kita mulai dari kegiatan ini. Pertama adalah sosialisasi in-house training, di mana kita ditugaskan mengadakan semacam satu kegiatan sebagai guru penggerak nantinya. Saya bacakan saja bahwa sosialisasi ini kami pilih topik SMP Negeri 5 Mengarah Bombong Kabupaten Takalar dengan penyusunan modul seni dan keterampilan. Kami laksanakan itu adalah pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2021. Adapun tujuan yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru menjadi pemimpin pembelajar Pancasila dalam menciptakan pemimpin pembelajar yang berpusat pada murid. Outputnya adalah dapat mengembangkan diri dengan guru lain, dengan refleksi bagaimana kita berbagi dan berkolaborasi secara mandiri. Yang kedua adalah dapat merencanakan serta melaksanakan refleksi, mengevaluasi pembelajaran yang setelah itu kita akan mereview. Adapun alurnya, yang pertama adalah persiapan IHT, in-house training. Yang kedua adalah pelaksanaan IHT. Yang ketiga adalah rencana tindak lanjut IHT. Kemudian terakhir adalah refleksi hasil. Kemudian kita akan merancang bahwa bagaimana mendesain berapa peserta yang kita harus undang. Contoh 15 orang. Matriks yang kami buat di sini, kami tentukan waktu pelaksanaan 30 menit. Kemudian pada topik ini kita susun skenario pembukaan mulai sambutan, kemudian pengawas sekolah, kemudian korwid, kemudian tujuan bagaimana merefleksi kegiatan in-house training yang berbasis IT. Outputnya adalah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi IHT dalam penyusunan modul.
Kemudian metodologi, artinya metode yang kita akan pakai sistemnya adalah menyampaikan secara lisan, baik secara diskusi, feedback, tanya jawab, atau kolaborasi peserta dan guru lain. Kemudian langkah-langkahnya saya coba mengangkat di sini. Ada narasumber, mengidentifikasi peserta, interaksi peserta, dan pemaparan materi dengan menggunakan laptop atau alat IT lainnya. Kemudian pemberian tugas LMS melalui Google Meet. Itu salah satu contoh. Sebentar kita akan kupas satu demi satu. Kemudian alat dan bahan, ya tentu kita butuhkan ATK yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Ya, demikian Bu ya. Mungkin ada tanggapan dari peserta. Untuk kesempurnaan penyusunan draft ini, kami membutuhkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun, bagaimana melengkapi kami punya draft modul ini, begitu maksudnya. Yang mana di sini yang perlu ditambahkan? Pak, itu waktunya Ya, 20 menit. ya dari waktunya ya. Ya. Tadi ya sesuai instruksi 20 menit. Ya boleh. Ya, kami terima 20 menit. Kami ganti di sini 20 menit. Ibu yang lain? Kalau untuk outputnya Pak, ada di situ dalam penyusunan apa maksudnya itu Pak? Yang output. Oh, output. Ya, output Pak. Peserta mengikuti kegiatan sosialisasi. IHT dalam penyusunan. Maksudnya penyusunan apa itu Pak? Ya, modul bahan ajar. Modul bahan. Oh ya, oke. Ya, modul bahan ajar di situ. Ya. Iya Pak. Ya, modul bahan ajar. Iya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau perlu ditambahkan? Oh ya, tidak kelihatan tadi di bawah. Iya. Ya, itulah hambatan kita, Bu, karena jaringan. Saya juga tadi sementara presentasi langsung loading, langsung tidak terkonek. Kalau sekarang bagaimana tampil di sana, Bu? Ya. Ya, silakan Bu, silakan. Kurang jelas Bu, kurang jelas. Bagian mana Bu yang perlu kami perbaiki di sini? Di atas Pak, di atas. Yang di atas, ya. Ya, silakan Bu. Di atas, paling atas. Iya. Mana? Iya. Di situ. Iya Bu. Di situ saya lihat penyusunan modul seni dan keterampilan. Penyusunan modul seni dan Apakah- keterampilan. Ya, coba diulang Bu. Seni dan Silakan. prakarya. Ya. Atau barangkali dibagi pilihlah salah satu materi yang telah dipelajari selama latihan. Saya seperti profil Pancasila. Ini saya sedikit baik ya. Ya. Mungkin maksudnya Ibu Munaya tadi. Ya, silakan Bu, silakan. Kurang jelas Bu, Ibu Munaya.
Jadi sosialisasi yang kami adakan di sini adalah semua mata pelajaran, Ibu Munaya. Ya, ini hanya contoh saja seni budaya, seni, modul seni dan keterampilan ini hanya contoh saja. Yang kami undang ini adalah semua guru mata pelajaran di sekolah. Oke Pak, kalau begitu. Iya, iya begitu Bu. Ya. Jadi tujuan itu adalah meningkatkan kompetensi guru menjadi pemimpin pembelajar Pancasila dalam menciptakan pembelajar yang berpusat pada murid. Itu jadi keseluruhan guru mata pelajaran yang ada di sekolah itu, begitu. Jadi itu persiapan-persiapannya tadi. Yang pertama adalah pelaksanaan, perencanaan dan refleksi. Nah, kemudian pada acara kegiatan itu kami undang kepala sekolah, kemudian pengawas dan korwil dan peserta guru di sekolah itu. Seperti itu Bu, gambarannya. Saya rasa begitu Bu untuk sementara. Untuk efisiensi waktu saya kembalikan dulu ke Ibu Munaya. Silakan Bu. Ya, silakan. Selanjutnya untuk persingkat waktu tadi. Ya, silakan. Satu lagi Berikan kesempatan teman-teman yang lain. Ya. mau mempersiapkan Mas Riat atau Ibu Maria siap? Atau kita dulu Ibu Maria dulu. Terima kasih Pak Rusdi telah mempresentasikan format Ya, tanggapan sementara. Ya. rencana berikutnya kepada Terima kasih banyak Bu. Ya. Ya, oke. Ya. atas nama akan mempresentasikan panduan fasilitas IHT sekolah penggerak Asal SMP Negeri 4 Supa Kabupaten Pinerang dengan sisi pendidikan yang merdekakan. Adapun tujuan dari peserta mampu menjelaskan definisi merdeka belajar. Tujuan yang kedua, peserta mampu menjelaskan tujuan dari merdeka belajar. Ada penutupnya yaitu peserta mampu menuliskan hasil yang didapatkan pada sesi ini. Kemudian peserta mampu melaksanakan pendidikan yang merdekakan di sekolahnya dengan berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu pertama, persiapan IHT, yaitu mengundang peserta IHT, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana. Poin kedua, pelaksanaan IHT, ada beberapa langkah tertentu. Yang pertama, pembukaan oleh moderator, kemudian yang kedua, pembacaan doa, yang ketiga, sambutan oleh pengawas dan kepala sekolah, yang keempat, penyampaian materi, yang kelima, diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah refleksi. Kemudian poin yang ketiga atau poin terakhir yaitu penutupan. Dalam kegiatan penutupan ini ada dua poin, yaitu merangkum materi dan pembacaan doa. Selanjutnya peserta berjumlah 15 orang ya. Durasi yang dibutuhkan atau yang dipakai itu 30 menit kurang lebih.
Topik satu, sambutan pengawas dan kepala sekolah, kemudian yang kedua penyampaian materi. Selanjutnya tujuan merefleksi kegiatan IHT. Adapun outputnya dari kegiatan tersebut yaitu peserta diharapkan mengikuti kegiatan sosialisasi IHT mengenai pendidikan yang memerdekakan. Kemudian biologi, metodologi yang dipakai di sini itu penyampaian secara lisan, diskusi peserta, tanya jawab, kolaborasi peserta. Kemudian langkahnya yaitu mengidentifikasi peserta, interaksi peserta, pemaparan materi mengenai pendidikan yang memerdekakan. Kemudian langkah yang terakhir adalah pemberian tugas. Yang terakhir adalah alat bahan, yaitu ATK yang dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya minta kepada teman-teman, Bapak Ibu memberikan masukan atau mungkin koreksinya agar rencana fasilitas pelatihan ini bisa diperbaiki. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Kembalikan. Ya, Direktur layar Pak. Direkam layar ini Pak. Tidak. Tidak, langsung lagi. Oh langsung Pak. Ya langsung lagi. Apa yang disampaikan tadi kita. yang bertanya Bapak. Silakan Bu, ya silakan dulu. Ibu Mas Riani, silakan Bu, ya. Mas Riani, silakan Ibu. Jelas. Sudah benar Mini. Sudah bagus Mini. Saya terima Mini kalau saya ini. Oh, ya. Teman-teman, siapa yang mau mengkoreksi, bertanya atau memberikan pendapat, masukan, dijelaskan. Ada pertanyaan? Tidak ada di barangkali Bu. Selanjutnya, persilahkan Ibu Maria sebagai peserta yang terakhir ya. Jelaskan Apros dulu ya. Mantap Ibu Maria. Ya, saya tidak bisa buka presentasi. Disampaikan saja Bu, kalau tidak nampak di manual ya, disampaikan. Saya bacakan saja ya. Ya Bu, silakan Bu ya. Ya. Di sini saya memilih tentang pendidikan yang memerdekakan. Tujuannya menjelaskan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Terus kedua, menemukan kesadaran akan pentingnya melakukan refleksi mengenai pendidikan yang memerdekakan. Terus kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta
dalam melaksanakan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Outputnya, siswa mampu menjelaskan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua, kesadaran peserta akan pentingnya melakukan refleksi mengenai pendidikan yang memerdekakan. Terus kemudian, terciptanya suasana yang menyenangkan. Keempat, terjadinya peningkatan kemampuan peserta dalam melaksanakan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Alur sesinya itu pembukaan 5 menit, terus kemudian presentasi dan diskusi, terus dilanjutkan dengan tanya jawab 10 menit, terus kemudian penutup sekalian dengan penguatan 5 menit. Pesertanya saya ambil di situ 10 orang. Durasi waktunya kalau ditambah pembuka tadi, pembuka, presentasi, terus kemudian penutup itu cuma 20 menit. Ya. Terus kemudian tentang topik pembukaan 5 menit, presentasi, dan kemudian diskusi, dan kemudian terakhir penutup. Tujuannya menjelaskan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Outputnya, siswa menjelaskan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Metodologinya atau metode yang digunakan, diskusi dan presentasi. Langkah-langkahnya, fasilitator membuka sesi, memberikan materi yang akan dipaparkan kepada peserta pelatihan, terus memberikan sesi tanya jawab, presentasi, dan mereview proses pembelajaran. Alat dan bahan di sini laptop dan HP. Ya. Terima kasih, Pak. Kembalikan kepada Ibu Munaya ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Mungkin ada teman Bapak Ibu yang memberikan tanggapan, masukan atau ingin bertanya kepada Ibu Fadia, kami silakan. Kayaknya sudah jelas. Ya, sudah jelas Bu, sayang tidak bisa ditampilkan persentase. Iya, saya tidak bisa buka ini presentasi di laptop. Inilah hambatan kita ya, itulah hambatan kita karena jaringan. Semua seperti itu Bu ya. Saya kembalikan dulu ke Ibu Munaya. siapa tahu ada tanggapannya. Ya, saudara. Iya, Ibu, silakan. Langsung selesai hari ini. Bisa jadi tayangkan Pak. Kenapa bukan itu tugasnya tampilkan? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah dilihat? Belum Bu. Masih loading. Sudah ya, Kak. Ada nih? Ya, ada. Ya, belum Bu, belum tampil ya. Bagaimana saya mulai Pak, Bapak Ibu? Silakan Bu, diulang. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
mulai tugas kelompok dari kelompok kita tentang bantuan fasilitasi, simulasi fasilitasi. Saya dari UPTS SMP Negeri 8 Pinang. Adapun pelaksanaan ini hari Jumat tanggal 8 Juni 2021. Yang pertama, di mana suara? Pakai HP bisa juga. Yang pertama menjelaskan tentang pembelajaran Rabu. Khususnya dapat memahami pembelajaran Rabu sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alur rutinnya malam, kemudian yang kedua aktivitas pengenalan materi, rekreasi, kesimpulan dan refleksi. Tidak tampil nih, tidak kelihatan. Pesertanya ada 5 orang ya. Durasinya 20 menit. Adapun topik alur tujuan pembelajaran. Tujuannya menjelaskan tentang metode kronologinya, selama tanya jawab dan kalau kita mengawali pertemuan dengan salam berdoa, absensi peserta, pengenalan materi, pemaparan materi oleh fasilitator, tanya jawab materi, kemudian diskusi kelompok tentang pentas, alat saya kira itu Bapak Ibu. Kalau ada saran dan tanggapannya, silakan Bapak Ibunya tambahkan kalau masih ada yang belum jelas. Kurang dari Ya sudah cukup ini Bu ya. Ini terima kasih banyak atas tidak apa-apa kalau dua Bu, tidak apa-apa kalau dua nanti kita mau masukkan. Tidak apa-apa kalau pembelajaran orang dewasa juga kan itu dianggap hal-hal baru tahu Bu. Bagaimana menurut Ibu ya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau sudah tidak ada yang ditambahkan, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ibu Munaya. Ya, oke, itulah tadi presentasi dari keempat beberapa ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasil dari template fasilitas IHT. Berencananya nanti. Jadi selanjutnya, selanjutnya saya kembalikan kepada ketua dulu, Pak Ketua. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih ibu-ibu karena tidak ada lagi bapak-bapak, saya sendiri bapak-bapak. Ya, atas kebersamaannya dan partisipasinya dalam diskusi ini. Ya, karena mulai dari awal tadi itu sudah recording di sini Bu ya, sudah recording. Jadi nanti kita cut itu gambar yang penting-penting kita ambil. Tergantung keputusan bersama bagaimana dalam kesimpulan diskusi kita, karena dalam penyusunan pemaparan tadi saya itu mungkin masih banyak yang ingin disempurnakan. Kemudian terima kasih juga sekian partisipasi Ibu atas atensinya dalam penyusunan ini dan punya motivasi lebih giat untuk sebagai guru penggerak. Bagaimana Ibu?
Saya kembalikan lagi hasil diskusi kita, atau kita akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Acara istirahat, Bu. Acara istirahat kita. Apa diminum? Biasanya ada snacknya, jadi masing-masing kita nikmati, ada kadarnya disiapkan oleh